Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama Ibu Rina Anjarwati. Ibu mengampu mata pelajaran pengelolaan MAIS kelas 11 dan kelas 12. Sebelum kita memulai materi pertama mata pelajaran pengelolaan MAIS kelas 11, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dan informasi produk MAIS. Kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi, manfaat, dan karakteristik industri MAIS. Ketiga, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan istilah-istilah dalam industri MAIS. Oke, baik, kita mulai materi pelajaran pertama kita. 1. Definisi MAIS. MAIS adalah akronim dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. MAIS merupakan suatu kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis yang biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama. Rangkaian kegiatannya dalam bentuk pertemuan atau meeting, perjalanan insentif, penyelenggaraan konvensi, dan pameran. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu meeting atau pertemuan. Meeting adalah pertemuan dua orang atau lebih yang diselenggarakan untuk maksud mencapai tujuan bersama melalui interaksi verbal seperti berbagai informasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat berupa presentasi, seminar, lokakarya, pelatihan, team building, maupun event organisasi atau perusahaan. Kedua, perjalanan insentif merupakan alat manajemen yang menggunakan perjalanan wisata untuk memotivasi dan memberikan penghargaan kepada peserta dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja dalam mendukung tujuan organisasi ataupun perusahaan. Berikut contoh dari perjalanan insentif yang diberikan oleh perusahaan produk suplemen Herbalife untuk distributor yang mencapai target penjualan tertentu. Konvensi atau convention adalah sebuah pertemuan resmi dalam skala besar yang dihadiri oleh perwakilan atau delegasi, baik pemerintah, asosiasi, ataupun industri, untuk melakukan suatu diskusi atau pertukaran informasi atau tindakan atas permasalahan khusus yang menjadi perhatian bersama, misalnya KTT ASEAN, APEC, dan lain sebagainya. Ketiga, pameran adalah sebuah acara yang terorganisasi di mana objek ditampilkan kepada publik yang dapat berupa pameran dagang antar bisnis maupun pameran untuk konsumen akhir. Selanjutnya, fungsi, manfaat, dan karakteristik industri MAIS. MAIS sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan dan pariwisata memiliki fungsi, manfaat, dan peranan yang penting. Berikut penjelasannya. Fungsi MAIS secara umum adalah 1. MAIS menarik wisatawan, terutama wisatawan domestik untuk menambah masa tinggal di destinasi, baik sebelum atau setelah acara berlangsung. 2. Jumlah perputaran uang sangat besar karena peserta MAIS memberikan pemasukan lebih besar dibanding dengan wisatawan dengan tujuan wisata saja. 3. Melalui MAIS, suatu destinasi tujuan MAIS lebih cepat berkembang karena tuntutan sarana dan prasarana penunjang kegiatan MAIS serta peningkatan kualitas SDM di destinasi MAIS. Manfaat dari industri MAIS adalah sebagai berikut. 1. Berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan baik secara nasional dan regional. 2. Meningkatkan pendapatan devisa negara. 3. Mendorong aktivitas bisnis suatu negara baik secara nasional maupun internasional dengan memperkuat hubungan bisnis di antara perusahaan. 4. Membantu mengembangkan investasi di bidang pariwisata dan infrastruktur rekreasi. 5. Memberikan kesempatan untuk mengakses teknologi baru
dan pertukaran ide-ide serta untuk membangun bisnis yang baik dan hubungan yang profesional dan aspek-aspek sosial dan budaya. 6. Menjalin kerjasama para praktisi dan ahli baik secara nasional maupun internasional dalam bidang masing-masing pada meeting dan konvensi. 7. Menyediakan fasilitas untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan pada suatu forum untuk mengembangkan dan memelihara hubungan profesional. 8. MICE yang sukses dapat menjadi metode yang baik untuk menarik para pengunjung dan bisnis lain pada suatu wilayah. 9. Menyediakan operator pariwisata lokal dengan pengetahuan dasar terhadap sejumlah pengunjung. Ketiga, karakter industri MICE yang harus dipahami agar dapat memberikan pelayanan maksimal dan mengurangi komplain yang akan terjadi karena penanganannya sangat berbeda dengan perjalanan wisata biasa. Karakteristik industri MICE adalah sebagai berikut. 1. Jumlah peserta MICE yang menghadiri konvensi dan pameran umumnya cukup besar atau dalam suatu grup. 2. Status tingkatan golongan dari peserta biasanya menengah ke atas atau bisnismen. 3. Biaya pengeluaran yang dikeluarkan jauh lebih besar baik peserta atau penyelenggara. 4. Menciptakan potensi kesempatan dan lapangan kerja baru yang jauh lebih besar sehingga menyerap sumber daya manusia yang besar. 5. Sebagai media promosi yang efektif, apalagi diselenggarakan secara nasional atau internasional. 6. Kesempatan pelaksanaannya dilakukan pada musim sepi atau low season, mengingat pada musim high season peserta dihadapkan pada bisnisnya sendiri. 7. Membuka dan menciptakan tujuan wisata menjadi pusat bisnis. Dan ke-8, peserta hampir dipastikan membawa sponsor. Jenis-jenis dalam kegiatan MICE meliputi bisnis dan corporate, misalnya konferensi tingkat tinggi, entertainment seperti konser musik, leisure seperti kegiatan jalan-jalan atau wisata, exhibition atau pameran dagang, misalnya pameran seni, perdagangan, komputer expo, dan lain-lain. Talk show atau topik bicara bisa berupa diskusi, seminar, dialog, variety show, presentasi, dan sebagainya. Acara sosial atau fundraising, acara olahraga, pertandingan profesional, kompetisi peringkat, pertandingan persahabatan, dan lomba-lomba. Seni atau pementasan berupa pementasan institusional, lomba atau festival, fashion show, ataupun apresiasi. Istilah-istilah dalam industri MICE. Berikut istilah-istilah yang bisa kamu simak dan catat yang akan sering muncul dalam kegiatan MICE seperti VCO, Event Manager, Event Planner, Event Coordinator, Venue, Steering Committee, Organizing Committee, Delegate, PEO, Exhibitor, Sponsorship, Audiovisual, Official Program, Pre- and Post-Conference Tour, Social Event, Technical Visit, Bid, Host Country, Convention Bureau, Supplier Wisata. Baiklah anak-anak, bagaimana dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nah, semoga kalian dapat mengambil manfaat dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan kerjakan soal-soal berikut. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.